Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di bab yang ke-77 ya, bab tentang marah karena Allah, sampai pada hadis yang ketiga di bab ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat, bahwa orang-orang Quraisy disibukkan dengan urusan perempuan dari suku Makhzum yang telah melakukan pencurian. Faqalu, mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah. Thumma qama fakhatab thumma qala innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa waymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Muttafaqun alaih. Mereka mengatakan, siapa yang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini, yaitu kasus perempuan dari suku Makhzum yang mencuri. Lalu mereka mengatakan, siapa yang berani bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah pun berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin memberikan pertolongan atas hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan berceramah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa ketika orang terhormat di antara mereka itu mencuri, mereka meninggalkannya. Tetapi ketika orang yang lemah, rendah, mencuri di antara mereka, mereka akan tegakkan hukuman. Demi Allah, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kisahnya, ada seorang perempuan dari suku Makhzum. Kebetulan dia, suku Makhzum ini kastanya tinggi, darah biru dia, keturunan yang memiliki kasta tinggi. Perempuan ini mencuri, maka otomatis konsekuensinya harus potong tangan. Nah, mereka tak mau hukuman ini ditegakkan pada perempuan ini. Kenapa? Karena dia memiliki keturunan yang tinggi, darah biru nih ya. Janganlah, kan dia orang terhormat gitu. Lalu mereka mengatakan, siapa yang mau ngomong sama Rasulullah SAW agar hukuman perempuan ini digugurkan? Siapa yang berani ngomong masalah ini? Paling Usamah yang berani. Maka Usamah memberanikan diri
bicara dengan Rasulullah SAW masalah ini, artinya ingin menggugurkan hukuman bagi perempuan ini. Nah, disinilah Rasulullah SAW marah karena hukum Allah, syariat Allah direndahkan. Apakah kamu ingin menolong seseorang dalam rangka membuang dan meninggalkan hukum Allah, ingin menyelamatkan orang dari hukuman kesalahan dia, yang berarti hukum Allah harus ditinggal? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dahulu mereka itu dihancurkan oleh Allah, umat-umat sebelumnya ini dibinasakan. Kenapa? Karena kalau ada orang terhormat, pejabat, darah biru, punya kedudukan, sukunya tinggi, ya, keturunannya tinggi, maka orang ini dilepas, tidak dikenakan hukuman. Tapi kalau yang mencuri atau yang melanggar hukuman ini orang biasa, rakyat biasa yang tak memiliki apapun, maka hukuman itu akan ditegakkan untuk dia. Lalu beliau bersumpah, andai, tapi ini tidak mungkin, andai Fatimah putriku itu mencuri, saya potong tangannya dia. Jadi apa pelajaran di sini? Pertama, di sini cerita tentang perempuan Makhzum yang mencuri. Yang kedua, di sini bicara tentang Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Beliau adalah anak dari Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah seorang anak kecil, anak muda yang diculik dari perkampungannya, lalu dibawa ke Makkah, lalu dijual. Beliau bukan kulit hitam, kulit putih, dijual, kemudian dibeli oleh pamannya Khadijah. Kemudian setelah itu Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW, lalu Zaid dijadikan hadiah pernikahan buat Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Khadijah menghadiahkan Zaid kepada suaminya. Nah, disitulah Rasulullah SAW membebaskan siapa? Zaid. Lalu keluarganya pun datang untuk menjemput dan memanggil ini, mengambil Zaid. Zaid dikasih pilihan untuk pulang atau tetap di sini. Zaid tetap memilih hidup dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid dan Ali bin Abi Thalib, dua anak inilah yang tinggal bersama Rasulullah SAW di rumahnya. Sehingga Zaid dikenal dengan julukan Hibbu Rasulillah, sosok anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menikah, ini ringkas aja kisahnya. Zaid pun menikah, kemudian gagal, cerai. Ini orang yang dicintai Rasulullah SAW aja gagal ya pernikahannya, jamaah ya. Menikah, gagal pernikahannya, dicerai. Kenapa? Karena istrinya nggak cinta sama dia, cerailah. Ya ada faktor lain. Karena kenapa dia nggak cinta? Karena si perempuan keturunannya lebih apa? Tinggi. Sedangkan Zaid ex budak, ya kan? Alhasil Zaid ini menikah kembali dan punya anak kan? Punya anak namanya Usamah bin Zaid. Makanya Usamah bin Zaid ini dijuluki dengan apa? Ibnu Hibbi Rasulillah, anak dari sosok yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Zaid inilah dulu yang dikenal dengan nama anak angkat Rasulullah SAW. Maka setelah kenabian turunlah ayat di surat Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud siapa? Zaid. Tapi Muhammad adalah Rasul dan penutup para nabi. Jadi sejak saat itu tidak ada yang namanya anak angkat, sehingga Zaid dikembalikan nama aslinya Zaid bin Haritha. Kalau dulu namanya Zaid bin Muhammad. Nah, atas dasar itulah orang-orang ini, para sahabat saat itu tentu belum mengerti hukum ya. Atas dasar itulah ketika mereka ingin memberikan syafaat, memberikan bantuan hukum kepada perempuan yang mencuri. Kenapa? Karena dia perempuan yang punya kedudukan. Ya, paling yang bisa ngomong ya Usama, karena Usama yang dekat dengan Rasul SAW dan dicintai. Nah, inilah. Jadi ini menunjukkan apa? Fadilah, keutamaan dan kedudukan siapa? Usama bin Zaid. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah tidak boleh memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang memang terbukti bersalah. Ya, tidak boleh memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang memang melakukan kesalahan, kejahatan, kemaksiatan, membela, membantu, ya, melakukan pembelaan padahal dia ini jelas-jelas salah, tapi dibela. Ini tidak boleh jamaah. Berarti kalau ada orang yang membela orang lain yang jelas-jelas bersalah, maka apa? Rumusnya apa? Tumbuh ketemu tutup. Nggak tahu ente. Ini kaedahnya orang Jawa, Mas. Tumbuh ketemu tutup. Tahu tumbuh, Mas? Besek. Tahu besek? Tahu besek? Tempat yang terbuat dari apa? Bambu. Tutup, ya tutupnya besek itu loh, Mas. Jadi tumbuh ketemu tutup. Maksudnya apa? Cocok, klop. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, lalu dibantu, ditolong untuk apa? Agar dia terbebas, selamat dari kesalahan, atau apa? Agar dia tidak dipandang salah, agar dia dinilai benar. Maka ini tumbuh ketemu tutup. Artinya apa? Yang membela juga mendapatkan dosa yang sama. Ayo Mas, coba kalau Anda pengacara, lawyers, udah tahu nih salah, Anda bela demi apa? Atau bukan lawyer lah keseharian, Anda tahu si fulan ini salah, tapi Anda bela. Kenapa? Karena ini sepupu Anda, ini saudara Anda, ini bos Anda, teman akrab Anda bela dia. Enggak, sebetulnya bukan begitu. Oh, berarti apa? Anda membenarkan orang yang salah dan membuang hukum. Ini dosanya sama. Berarti dilarang memberikan syafaat pada orang yang bersalah untuk menggugurkan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian faedahnya lagi yang keempat adalah hukum itu berlaku pada siapa? Pada siapa saja. Mau orang yang punya kedudukan, mau orang kaya, mau orang miskin, atau siapapun orangnya, maka hukum itu tidak melihat status, suku, bangsa, dan ekonomi seseorang. Ya, selama dia berbuat salah, ya dia terkena hukuman. Ya. Kemudian faedahnya lagi yang kelima, sebab Allah menghancurkan satu kaum, atau sebab Allah menghancurkan satu perusahaan atau keluarga, kapan? Ketika dia, keluarga itu, orang itu, fulan bin fulan, individu ini apa?
membela kesalahan orang yang berarti dia membuang kebenaran, membuang hukum. Nah, disinilah boleh kita, faedahnya berikutnya yang keenam, boleh kita marah karena ini. Dalam konteks apa marahnya? Menjelaskan yang hak kepada mereka. Nggak boleh Anda menolong begini, ini kebatilan, kita nasihati dia. Masalah dia menerima atau tidak menerima, marah atau nggak marah, itu urusan siapa? Dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah dari hadis ini. Jadi jahiliyah dulu itu ya begini jemaah. Jadi yang selalu jadi korban bulan-bulanan siapa? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang jadi bulan-bulanan. Hukum, setegak-tegaknya bagi masyarakat biasa. Tapi kalau mereka, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan melanggar, gimana? Ya dia melenggang aja. Bahkan dia bisa melambaikan tangan seolah-olah dia mendapatkan hadiah besar. Ya ditangkap nih sama KPK, terus wartawan banyak, seolah-olah dia tidak salah apa-apa. Atau jelas-jelas dia melakukan pelanggaran, khianat, curang dan sebagainya, tetap dia datang seolah-olah dia seorang pahlawan besar. Ya. Sekali lagi pepatah Jawa bilang rai gedek jamaah. Tahu rai gedek jamaah? Apa rai gedek? Iya, muka tembok. Tahu gedek jamaah? Tembok ya apa, anyaman bambu itu loh yang dipakai tembok ya. Kan bopeng gitu loh, muka bopeng. Oke, kita lanjutkan di hadis yang terakhir di sini. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ra'a nukhamatan fi al-qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya anna Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fi thumma radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alaha kadza muttafaqun alaih. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW melihat ludah, nukhamah, ludah di kiblat, maksudnya di tembok yang depan, ya di bagian depan. Dimana kalau orang sholat pasti ngelihat di situ ada ludah gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bangun, fahakkahu biyadih, hakkahu biyadih. Lalu Rasulullah SAW membersihkannya, dikerik dengan tangannya. Berarti ludahnya sudah mengering. Jadi dikerik dengan tangannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berada di dalam sholat, maka dia bermunajat kepada Rabbnya, dan sesungguhnya Rabbnya antara dia dengan kiblat. Maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, tetapi dari sebelah kirinya atau dari bawah kakinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ujung dari surbannya, lalu beliau meludah di ujung surbannya, kemudian beliau lipat kembali, kemudian beliau mengatakan, ini yang harus kalian lakukan. Allahu Akbar.
Jadi inti hadis ini apa? Rasulullah SAW marah melihat seseorang yang meludah di depan, ke arah depan, yaitu ke tembok. Ya, marah Rasulullah SAW meludah ke depan. Ya. Marahnya itu ngeludah ke temboknya atau ke depannya? Ke depannya, bukan ke temboknya. Ya. Kalau kita marahnya karena apa? Ke temboknya, merasa temboknya dikotori, tapi di sini bukan. Jadi berdasarkan beberapa riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan bab ini, bahwa yang menjadikan marahnya Rasulullah SAW itu adalah ke depannya. Itu Rasulullah SAW marahnya di situ. Kenapa kok marah di depan? Meludah ke depan beliau marah. Alasannya illahnya, sebab hukumnya adalah karena yunaji rabbah. Karena dia sholat, ketika sholat itu seseorang itu lagi bermunajat. Nah itu kan istilah sering kita dengar ya, sholat itu lagi apa? Munajat. Munajat itu apa? Apa? Munajat itu artinya ngomong pelan-pelan, bisik-bisik. Idza kuntum thalatha fala yatanadatsnani duna tsalits. Jika kalian bertiga, jangan ngobrol pelan-pelan dengan temanmu yang satunya, yang ketiga tidak diajak ngomong. Itu yatanaja. Innaman najwa minasyaitan. Ngobrol pelan-pelan tanpa melibatkan orang lain itu setan. Jadi munajat atau an-najwa itu artinya ngobrol pelan-pelan, ngomong pelan-pelan. Jadi orang yang lagi sholat, dia itu ngomong pelan-pelan. Ngomong apa? Apa yang diomongin? Baca Quran, zikir, doa, itu yang dibaca di dalam sholat. Ngomong pelan-pelannya itu dia. Sama siapa dia ngomong pelan-pelan ini? Sama Rabbnya. Di sini disebutkan Rabbahu, sama Rabbnya. Di mana? Di depan dia. Dia bermunajat dengan Allah di depannya. Berarti apa? Orang sholat munajat, ini munajat. Ini illah, sebab hukum. Jadi di depan orang sholat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di riwayat yang lain, wala an yaminihi fa inna ala yaminihi malaikah. Jangan pula ke sebelah kanan, karena di sebelah kananmu ada malaikat. Walakin an yasarihi au tahta qadami. Atau dia kalau mau meludah, memang harus ngeludah, maka hendaknya meludahnya ke sebelah kiri, atau kalau mau meludah di bawah kakinya. Faham? Nah, belum itu. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Banyak faedah. Di antaranya masalah hukum meludah di dalam sholat. Masalah fikih itu juga ini. Ketika sholat, mungkin seseorang batuk, yang kemudian dia mengeluarkan apa? Dahak. Ya, dia harus dikeluarkan dahaknya ini. Gimana caranya? Maka hukumnya berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah. Pertama, dilarang meludah ke arah depan. Ke depan, arah depan begini tidak boleh. Kan seseorang melihat ke arah sujud. Kalau sholat kan ke arah sujud, tidak boleh dia meludah ke arah sujudnya atau ke depan dia, tidak boleh. Apa alasannya? Larangannya karena
orang yang sholat lagi bermunajat sama Allah. Dia bicara pelan-pelan dengan zikir, ayat, doa dengan Allah. Jadi jangan ngeludah ke depan kamu. Begitu pula yang kedua, dilarang meludah ke arah kanan. Ke arah kanannya, arah kanan, lurus dengan matanya, dia tidak boleh. Kenapa? Karena di sebelah kananmu pun ada malaikat. Yang ketiga, kalau Anda harus meludah, maka lakukanlah dengan dua cara. Cara yang pertama, meludahlah ke arah kiri. Boleh. Meludah ke arah kiri. Cara yang kedua, Anda meludah ke arah manapun tapi di bawah kakimu. Meludahlah ke arah manapun di bawah kaki. Di bawah kaki itu maksudnya apa? Anda meludahnya kepalamu gini, nunduk ke bawah. Tundukin kepalamu, lalu Anda meludah ke bawah kakimu. Karena riwayatnya di sini menggunakan au, ke sebelah kiri atau, bukan dan. Ya, atau. Jadi ke arah tapi ke bawah. Depan tapi ke bawah kaki, atau kanan tapi ke bawah sini kepalamu, atau kiri gini. Faham nggak? Faham? Nah, dua cara ini dengan catatan, ini zaman dulu loh ya. Zaman dulu masjidnya pasir. Lah sekarang ya nggak boleh mas, karena masjid sekarang keramik, atau bahkan sudah pakai karpetnya mewah lagi. Terus kamu kan boleh di hadis pak, ya dikampleng kamu sama yang punya masjid mas. Loh, kalau zaman sekarang tidak boleh. Loh, terus kalau sekarang gimana? Kalau fenomena sekarang, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, Rasulullah SAW masih contoh. Loh, zaman dulu orang tak punya tisu dan sapu tangan, tidak ada orang zaman dulu punya kelebihan kain, maka dicontohkan dengan surbannya. Jangan ngomong jorok. Loh, Anda ngomong jorok atas persepsi apa? Ya sekarang ada tisu, ada sapu tangan. Loh, zaman dulu ada tisu, ada sapu tangan? Nggak ada. Daripada buat sapu tangan, mending buat baju. Wong satu orang bajunya cuma satu. Iya kan? Nah, makanya ini yang dilakukan. Nah, kalau zaman sekarang Anda mau meludah, ambil tisu di kantong Anda, meludahlah ke arah mana? Kiri. Nengok ke kiri mukamu mas, baru Anda meludah. Nengok ke kiri, atau tundukin kepalamu, Anda meludah begini. Faham mas? Nah inilah, sampai ngeludah pun dikasih tahu caranya di dalam sholat. Ya, subhanallah. Nah ini di sini diantaranya. Makanya Rasulullah SAW marah di sini. Ini kamu merendahkan sholat. Ini sholat ini mulia. Jadi makanya di sini hadis ini sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram, hadis ini ditempatkan pada bab al-hath 'alal khusyu'i fis shalah. Anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Nah, beliau masukkan hadis ini yang menunjukkan bahwa sesuatu yang bisa merusak khusyuk itu apa? Melakukan gerakan-gerakan ini, ngeludak lah. Ya, ini ngerusak khusyuk mas. Kalau memang harus darurat, ya nggak apa-apa lakukan. Tapi kalau masih bisa Anda tahan, jangan lakukan. Itu merusak khusyuknya sholat. Kenapa? Anda disibukkan nanti ngambil tisu lah, ngambil inilah, ngeludak lah, naruh lagi lah. Itu ngerusak khusyuk. Apalagi dolanan kerudung. Perempuan mainan kerudung, mainan manik-maniknya, terus mainan peci, mainan jenggot. Ya, kalau orang Arab mainan surban.
dolanan sorban. Harap-harap gitu. Dia nggak bisa diem tangannya, diurek-urek gini sorbannya dia yang jamaah, diputer begini, taruh palanya, taruh lehernya, dibalikin lagi. Wah, aduh. Kalau kita cewek, ya macam ini ngerusak khusyuk salat. Ya, makanya beliau marah, ini ngerusak khusyuk kamu. Gitu ya. Kemudian dibahas juga oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini sesungguhnya Allah di depan orang yang sholat. Apakah ini berlawanan dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah istawa alal arsy, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy? Jawabannya tidak. Allah tetap tinggi di atas arsy. Yang dimaksud di sini apa? Anda bermunajat kepada Allah di depan kiblatmu. Gitu. Tapi Allah di mana? Di atas arsy. Anda bermunajat di hadapan Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Oke. Dan pelajaran lain yang secara tidak langsung dari sini bahwa apa? Menunjukkan bahwa Islam ini sudah sempurna. Semua yang berkaitan dengan kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat semua sudah dijelaskan. Dan tidak ada keburukan pun pasti sudah dilarang umat ini untuk melakukannya. Oleh karena itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan Islam ini sebagai din, agama, amal, perbuatan kalian. Maka jangan ditambahi dan jangan dikurang-kurangi. Ya, bayangin sampai ngeludah pun dijelaskan dan diatur oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bahasan kita di bab yang ke-77. Silakan berikutnya masuk di bab yang baru tentang pemerintah, tentang pemerintahan, pemimpin. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tafadhal. Gak ada yang nanya. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan di bab yang berikutnya sambil nunggu Isya ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bab amru bulatil umuri birrifqi bira'ayahum. Bab perintah. Nah, ini perintah. Berarti perintah itu hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi para pemimpin, waliul amr, pemimpin, presiden, menteri, gubernur, apalagi wali kota, bupati, camat, lurah, ya, RW, RT. Nah, ini termasuk yang ngurusin orang. Perintah untuk mereka semua. Apa bentuk perintahnya? Birrifqi, lembut terhadap siapa? Terhadap masyarakatnya. Lembut itu apa? Dijelaskan sama Imam Nawawi. Lembut itu apa? Lembut itu satu, menasehati mereka. Allahu Akbar. Ya, nasihat, mengarahkan, bimbing, membina rakyatnya, masyarakatnya dibimbing, diarahin, dinasehati. Ya. Bukan digeletakin rakyatnya, terserah lo.
Kalau lo melanggar ya gue masukin penjara. Dibimbing, diarahkan dalam hal apa? Apa saja, akhirat, ibadah, pergaulan sosial, berbisnis, cari pekerjaan, dibimbing. Oh nggak punya skill, ya di training, dibina sampai tingkat RT. Yang kedua, asy-syafaqah alaihim, menyayangi mereka. Nanti disebutkan sayang itu apa di sini. Yang ketiga, tidak menipu mereka. Ya, tidak menipu mereka. Yang keempat, tidak bersikap kasar keras sama mereka. Nah, di sini beliau jelaskan apa sayang itu, wa ihmalu masalihihim, menyia-nyiakan kebutuhan mereka, tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Artikan sayang itu apa? Sayang itu artinya memenuhi hajatnya. Sayang itu apa? Menyelesaikan problem mereka. Sayang itu apa? Memberikan kemudahan kepada mereka. Itu sayang namanya. Ya, itu sayang namanya. Subhanallah ya. Memberikan pengarahan, sayang, memenuhi kebutuhan, kemudahan, ngasih solusi. Terus apa lagi? Tidak menipu, mengambil haknya, culas, curang, ya. Mengorbankan rakyatnya, 280 juta rakyat dikorbanin. Demi siapa? Demi dirinya sendiri, demi kelompoknya dia. Ya, nggak peduli mau beras larang, mau beras susah nyari, nggak peduli dia. Yang penting, nah ini, wa tasdid alaihim, dan tidak kasar sama mereka, sama masyarakat. Ya, lembut ini kalau kampanye doang. Nah, inilah kewajiban seorang pemimpin. Dalilnya surat Syu'ara 25:15. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, lembutlah kamu. Ya, dengan siapa? Dengan siapapun yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Jadi di sini disuruh apa? Lembut dengan pengikutnya. Berarti pemimpin disuruh apa? Lembut dengan para rakyatnya. Ayat yang kedua, surat Nahl 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, inilah bentuk sayang dan nasihat itu. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk adil dan berbuat kebaikan. Dan apa? Menolong dzil qurba, kerabat. Anda tolong, enggak apa-apa. Wa yanha 'anil fahsya' wal munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan perbuatan melampaui batas. Inilah nasihat Allah kepada kalian agar kalian berfikir. Jadi bersikap apa? Adil, sayangi masyarakat, penuhi kebutuhan mereka, berikan kemudahan kepada mereka, kasih solusi atas problem mereka, tegakkan hukum di tengah mereka. Ya. Inilah kewajiban mereka. Wal ihsan, dan inilah kebaikan. Ya. Inilah kewajiban para pemimpin. Ya. Makanya pemimpin yang adil itu pahalanya di surga paling tinggi, jamaah. Dia akan duduk di istana yang terbuat dari apa? Cahaya, gitu. Pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin yang zalim, di kolongnya neraka. Waliya'udzubillah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu kajian kita. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan di Sabtu duha. Gantian Sabtu apa? Sabtu duha. Ya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.